أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'du, yang saya hormati para guru, asatidz, bapak hadirin, pengurus serta jamaah Majelis Ta'lim Masjid Jami' Al-Bida Umum Syaban. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari Selasa yang berkah ini tanggal 20 bulan Syawal 1442 Hijriah bertepatan dengan tanggal 1 Juli 2021. Allah Subhanahu wa taala masih selalu melimpahkan kepada kita dengan berbagai macam nikmat-Nya. Sehingga semua itu kita sama-sama dapat kembali hadir di awal pengajian bulan Syawal ini setelah kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan dan kita berlebaran. Tidak lain harapan kita semoga keberadaan kita di tempat yang mulia ini tercatat di sisinya sebagai amal ibadah yang diterima, dosa kita diampuni serta ilmu pengetahuan yang kita tuntut memberikan ilmu yang bermanfaat. Amin. Sebelum kita lanjutkan bacaan kitab kita yang berhubung hari ini masih tanggal 20 bulan Syawal, ada di antara kita belum ketemu, belum berlebaran dalam kesempatan bertemunya kita. Saya mengucapkan aidil wal faizin maupun wa'afat mungkin taqabbalallahu minna wa minkum sholihal amal. Selamat hari raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin. Semoga Allah menerima semua amal ibadah. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut bacaan kitab kita di halaman 166. Tuan Muslimit memberikan beberapa tema, memberikan beberapa judul setelah menyalahkan ayat yang mengisahkan tentang peristiwa perang Uhud, di mana pertama kali kita menang, kemudian di akhirnya menjadi peperangan menjadi kalah di pihak kaum muslimin. Nah, di sini diberikan judul al-ibtila'u sunnatul hayat. Al-ibtila' ujian dan cobaan. Kita hidup di dunia ini tidak luput daripada ujian dan cobaan. Jadi perlu kita ketahui bahwa ujian dan cobaan itu bukan hanya yang menyulitkan hidup, terkadang yang menyenangkan pun ujian. Jadi yang namanya al-ibtila' itu ujian Allah, bukan hanya yang menyedihkan, yang menyakiti, tetapi yang menyenangkan pun ujian. Siapa yang lulus ujian ialah yang akan beruntung. Saat Allah menguji kita dengan ujian kesenangan. Nah, di sini Allah mau lihat siapa di antara mereka yang syukur. Demikian juga saat diberi dengan ujian kesusahan, siapa mereka yang sabar dan mengambil ibrah nasihat daripada ujian. Ini dikatakan al-ibtila'u sunnatul hayat. Ujian adalah sunnatul hayat. Arti sunnah di sini bukannya sunnah diberi pahala apabila dikerjakan dan tidak dosa apabila tidak, bukan sunnah itu. Sunnah ini artinya sunnatul hayat memang sudah menjadi garis dalam kehidupan. Memang Allah Ta'ala sudah menjadikan yang lazim dalam kehidupan. Itulah sunnah, bukan sunnah ini aturan. Memang aturan yang memang Allah sudah gariskan. Ketika hidup di dunia ini mesti
Summa bayyana ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa taala menerangkan setelah mengisahkan peristiwa perang Uhud, anna hadzal ibtila, bahwa ujian ini ujian kesusahan, sebab kekalahan setelah awalnya menang kemudian akhirnya kalah. Berarti sini ujian kesusahan. Allah terangkan bahwa ujian kesusahan yang menimpa saudara-saudara kita saat perang Uhud ada hikmah. Bihikmatin yuridu Allah, ada hikmah yang Allah ingin, yang Allah kehendaki. Wah, ya apa itu hikmah? An yaqulu darsan, agar supaya kaum muslimin mengambil pelajaran. Kalau nggak ada kekalahan ini, nggak ada hikmah mengambil pelajaran. Yaitu pelajaran apa sih? Pelajaran berdoa wal istijabah, mentaati, mengabulkan segala perintah Allah dan perintah Rasul. Terima dan taat mentaati. Jangan sampai ada yang menyalahi perintah Allah dan perintah Rasul. Waliyadhara ahlul iman, yang kedua, mentaati perintah Allah dan Rasul. Dengan terjadi kekalahan, berarti ada di antara mereka yang tidak mentaati. Makanya kita harus taat agar supaya jangan menderita kekalahan. Yang kedua, hikmahnya ada kekalahan, liyadhara ahlul iman min ahli nifaq, supaya nampak mana kaum yang beriman dan mana kaum yang munafik. Nanti akan terlihat siapa yang munafik, siapa yang beriman. Faqala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, yang menunjukkan hikmah kekalahan waktu perang Uhud ini. Apa kata Allah? Wa ma asabakum yaumal taqal jam'an fa bi'iznillah. Apa yang menimpa kamu, musibah itu sesuatu yang sesuatu kesusahan yang menimpa kamu, kekalahan, maksudnya yaumal taqal jam'an, bertemunya dua kelompok kaum muslimin dengan kelompok kaum kafirin. Bi'iznillah, itu semuanya itu dengan izin Allah. Nanti musibah itu menimpa kamu dengan izin Allah dan takdir Allah. Waliya'lamal mu'minin. Nah, ini yang dikatakan agar supaya Allah tahu siapa yang benar-benar beriman. Padahal walaupun nggak diuji juga Allah sudah tahu, supaya hambanya tahu dan sampai mereka itu yang berpura-pura beriman padahal munafik itu. Waliya'lamal ladzina nafaqu, demikian pula agar Allah Ta'ala siapa mengetahui siapa di antara mereka yang munafik. Wa qila lahum ta'ala qatilu fi sabilillah aw ifa'u. Qila lahum, saat ini sebelum terjadi perang Uhud, mereka itu diajak perang. Nah, yang namanya perang apabila musuh menyerang, maka warga harus fardu ain, fardu ain mempertahankan negara. Saat mereka diajak ta'ala qatilu fi sabilillah, saat diajak mereka berperang fi sabilillah, awit paham. Qul artinya membela negara. Qalu law na'lamu qitalan la tamannakum, kata mereka nih orang-orang munafik, law na'lamu qitalan la tamannakum, kalau seandainya kami mengetahui, artinya mau mengetahui menang kita, saya kami akan ikut. Mobil kubri yang mainin akmalu mobil iman. Mereka itu orang munafik, kekafiran lebih dekat daripada keimanan. Yaquluna bi aqwalihim, mereka berkata dengan mulut mereka, lidah mereka
perkataan yang tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam hati. Dalam sifat orang munafik nanti akan kita lihat bagaimana saat mereka itu dianjurkan ikut perang, akhirnya mereka jawab bagaimana, nanti akan ditanya. Wallahu a'lamu bima yaqulun. Allah Maha mengetahui apa yang mereka rahasiakan di dalam hati. Nah, inilah kisahnya ru'ya diriwayatkan dalam satu hadis Nabi SAW bahwa Nabi Muhammad SAW sebelum terjadinya perang Uhud istasyara ashabahu bi asbi ghadwatin. Namun Nabi Muhammad minta pendapat musyawarah, minta akhlaknya. Walaupun beliau itu kan langsung dapat wahyu juga baru musyawarah gitu ya. Ini namanya akhlaknya. Walaupun demikian nanti bermusyawarah kepada para sahabat tentang Ghazwat Uhud. Artinya apa kita, bagaimana strategi kita menghadapi musuh itu. Setelah mendapat berita kalau orang-orang kafir nyerang mau balas dendam saat mereka kalah di perang Badar tahun kemarin, tahun ini mereka datang mau balas dendam. Nabi bermusyawarah kepada para sahabat. Apa itu inti musyawarahnya? Hal yakhruju minal madinatil munawwarati li mulaqatil musyrikin am yuqimuna muslimun bil madinah. Apakah wahai para sahabat-sahabatku, apakah keluar dari Madinah untuk menjumpai orang-orang musyrik seperti perang Badar? Perang Badar itu kan kita ini keluar dari Madinah. Artinya sebelum mereka itu menyerang kita sudah lebih dahulu menghadapi mereka. Maka kita keluar dari kota Madinah di mulaqatil musyrikin untuk apapun untuk menahan serangan mereka, ataukah kita yuki muslimun di Madinah, tetap kita berada di Madinah. Nanti kalau mereka sudah mau masuk Madinah baru kita lawan. Itu pertanyaan Nabi kepada para sahabat, mana yang terbaik? Faedah malah ada musyrikun, kalau kita tetap berada di Madinah, tunggu dulu. Apabila mereka itu masuk ke Madinah dalam, maka lalu tidak, maka berulang kita melawan. Apakah sebelum mereka datang ke Madinah kita lebih dahulu menghalau mereka, atau tunggu kita di Madinah sampai mereka itu datang? Bahasa bahalehi salah satu yang memberikan ide Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, ini kepalanya orang munafik, namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Ibnu Ubay, Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, menurut Abdullah bin Ubay bin Salul yang kemudian terkenal atau ketahuan kalau dia orang munafik, menurut Abdullah bin Salul, bil baqaq ke Madinah, kita nggak perlu keluar dari Madinah, cukup kita tunggu musuh di Madinah. Kalau mereka datang baru kita menghalang. Itu pendapat Abdullah bin Salul. Waqala ba'du sahabat. Nah, sebagian sahabat berpendapat selain Abdullah bin Salul, memang lam yaqulu wal batabatin, terutama pemuda-pemuda yang tidak ikut serta pada waktu perang Badar kemarin. Perang Badar kemarin mereka nggak ikut karena waktu itu masih belum cukup umur. Kata mereka, pendapat mereka, ya Rasulullah, pukul bina adanya. Kita jangan tunggu mereka datang. Sebelum mereka datang, kita harus keluar dari Madinah untuk menangkal serangan mereka. Itu kata-kata pemuda-pemuda sahabat. Hatta la yarawna annana jabanna, sehingga orang-orang musyrik itu tidaklah
memandang kalau kita ini penakut. Dan kalau kita tunggu di Madinah, saat mereka nyerang baru kita lawan. Nah, takut mereka itu mengira kalau kita ini jabatan, ngikut. Maaf, mereka itu mengira kita itu lemah. Anwar untuk menjumpai atau untuk menyerang mereka, dan sampai kita dianggap pengecut dan kita lemah. Nah, maka apa yang diambil? Mana yang diambil? Ide mana ya? Yang diambil oleh Rasulullah SAW Rasulullah lebih memilih pendapat anak-anak muda, yaitu apa? Kita keluar sebelum mereka itu datang ke Madinah, sama seperti waktu perang Badar. Watarokat rakyat nasalul, watarokat rakyat disalul. Nabi meninggalkan pendapatnya siapa tadi? Abdullah bin Salul. Ubay bin Salul. Fakhrajat, maka Nabi Muhammad SAW keluar ngajak para sahabat yang berjumlah 1000. Fakhrajat min alfin min sahabat, 1000. Nah, 1000 ini termasuk prajurit yang dipimpin oleh Abdullah bin Salul. Itu prajurit yang berikut. Itu jumlahnya 300. Anak-anak muda itu yang penuh semangat jumlahnya 900. Jadi jumlahnya 1000. Wabetoriknya, disinilah ketahuan mana munafik itu, mana mukmin. Wabetorik di tengah perjalanan, artinya sebelum jumpa musuh di tengah perjalanan, inkhadaran anhu Abdullah. Maka Abdullah bin Ubay bin Salul inkhadaran, artinya inkhadaran tidak jadi berangkat, memutuskan tidak berangkat sama-sama yang lain. Mereka memisahkan diri pulang gitu, inkhadaran. Bisulusin nas, sepertiga daripada jumlah. Jadi kalau 1000 sepertiganya kira-kira berapa? 330. 1000 bagi 3, 330. Nah, ini coba di sini. Ini strategi Abdullah bin Ubay bin Salul yang dikatakan orang munafik kan tidak suka sama Islam. Ya. Diambil ini agar supaya yang lain juga nggak jadi ikut. Itu maksudnya. Waqala Abdullah, kata Abdullah bin Ubay bin Salul, saat mereka kembali pulang dengan prajuritnya yang jumlahnya 330, apa kata Abdullah? Apa ahum wa afon. Nabi Muhammad itu lebih memilih pendapat mereka, anak muda dengan yaitu tua dengan Wa'aswani, dan Muhammad itu tidak mau mengikuti pendapat aku. Alama nakulu anfusana, kenapa kita harus membunuh diri kita sendiri? Alamat nakulu anfusana, kenapa kita membunuh diri kita sendiri? Artinya seandainya kita ikut perang, mungkin kita kalah, gitu ya. Kita nggak mau membunuh diri kita sendiri, sebab orang-orang Muslim itu jumlahnya ada 3.000 kan. Sebagian kita ini masih buat apa kita bunuh diri gitu. Nah, itulah alasan Abdullah tidak jadi ikut. Nah, dari rumah udah berangkat sama. Kata Abu Walid Jabir bin Abdullah. Nah, termasuk ya, yang ngikutin Abdullah bin Salul ini bapaknya Jabir, siapa? Abdullah bin Jabir bin Abdullah. Berarti yang ikut Abdullah bin Jabir bin Abdullah, bapaknya Jabir ikut.
ikut pulang sama-sama Abdullah bin Salam. Yang sombong misalnya, patah bukan, patahnya Abu Walid Jabir bin Abdullah kan, sama ada surat ikuti. Dijawab oleh Jabir Walid, orang tuanya Jabir bin Abdullah. Siapa orang tuanya Jabir? Abdullah. Abdullah bapaknya Jabir menjawab kata-kata Abdullah bin Salam. Yang sombong bin Salam, kata Jabir, Abdullah ini kan orang tuanya Jabir. Kata Abdullah, orang tuanya Jabir nasihatin kaum muslimin yang lain jangan sampai terpengaruh oleh ajakan siapa tadi? Abdullah bin Salam. Kata orang tuanya Jabir, Abdullah, kita harus tetap, ya. Kita harus tetap kuat, ya. Wa yunabbi'uhum 'ala al-'udah. Jadi bapaknya Jabir ini nasihatin kepada Abdullah bin Salul agar supaya tetap ikut, jangan sampai pulang. Pak Abah, namun Abdullah bin Salul tetap keras pada pendapatnya. Ibnu Abi Al-Istimah ini Abdullah bin Salul tidak mau mendengarkan nasihatnya Walid, ini bapaknya Jabir ini. Akhirnya Abdullah bin Salul balik pulang, ngajak prajuritnya yang jumlahnya adalah 300 bin ashabihim munafiqin, dari teman-temannya kelompok orang munafik. Wa bihim nazalat ayat. Nah, pada orang munafik inilah yang tidak gagal, tidak mau ikut perang, Allah turunin ayat yang berbunyi dari itu. Wa liya'lamal ladzina nafaqu, agar supaya Allah tahu siapa mereka yang munafik. Awalnya orang-orang ingin ikut perang, padahal dari awal mereka sudah punya niat dibentar di tengah-tengah perjalanan kita pulang, ya, supaya nanti yang lain ikut kita. Wakilah ta'ala qadimu fi sabilillah tadi. Tadi kan ayat berbunyi saat mereka diajak, mari sama-sama kita berperang melawan orang-orang kafir, mempertahankan negara. Awit bang, artinya mempertahankan negara. Mau kata mereka, laula alam mentalan dan tapak naku. Seandainya kita tahu kalau perang ini menang, niscaya kita ikut. Oleh karena kita takut kalah, maka ayo sama-sama kita pulang. Nah, itulah sebelum terjadi perang. Yang tadi dikatakan hikmah yang pertama supaya ketahuan siapa yang benar-benar beriman dan siapa yang munafik. Sifatul munafikin. Nah, kemudian kalau mau tahu sifat-sifat orang munafik, semua bayan ada. Kemudian Allah terangkan di antara sifat al-munafikin asyari'ah yang sangat buruk itu, annahum la yu'minuna bil qada'i wal qadar. Di antaranya adalah mereka itu tidak beriman dengan qada dan qadar Allah, yang segala sesuatu yang terjadi di dunia ini sudah diputuskan oleh Allah. Mereka tidak beriman. Nah, dari mana kita tahu kalau salah satu sifat orang munafik mereka tidak beriman dengan qada dengan peristiwa perang ini? Kaitannya itu ini dihadap yang sama murid bin Qail adat. Mereka itu takut keluar untuk menjumpai musuh. Takut apa? Takut mati. Allah Akbar. Takut apa? Mati. Karena bilangan mereka banyak, bilangan kita sedikit. Nah, berarti kalau orang takut mati berarti tidak percaya dengan qada. Kan Allah Ta'ala yang mentakdirkan hambanya mati.
Walaupun dia perang, kalau memang takdirnya nggak mati, ya. Jadi yang menyebabkan orang mati itu bukan perang, apa itu? Ya, sampai ada, walaupun dia ikut perang, kalau belum sampai ada, ya. Oleh bin Walid itu selalu perang, sehingga badannya itu penuh dengan bekas-bekas tombak, bekas pedang. Meninggal dunianya di atas ranjang orangnya, dan bukan di medan perang itu. Jadi dengan sebab kita iman kepada Allah, kita menjadi orang yang berani, ya. Nah, orang yang pengecut itu berarti tidak beriman kepada Allah. Jadi boleh disebut qadar wa qada, boleh disebut qada. Apa itu bedanya? Kalau sebelum qadar itu qada, Allah sudah menentukan kesimpulan meninggal dunianya kapan, di mana. Itu namanya qada. Qadarnya itu saat terjadi hari haknya. Saat terjadi apa yang Allah tentukan, nah itulah qadar. Bisa juga dibalik. Qadar itu Allah tentuin, qadanya itu saat terjadinya. Jadi bisa dibalik. Nah di sini orang munafik itu tidak beriman dengan qada wal qadar. Oleh karena itu mereka takut mati. Takut mati. Ini yang membuat kita itu mengecut karena nggak iman dengan qada wal qadar. Di anahum yakhafuna, mereka takut anjudahi mahumul maniyatu al-maut. Mereka itu takut mati. Banyak selalu hayatahu. Nah, kalau kita mati berarti kita rugi, ya. Hadza kullu min fasadil aqidah. Nah, ini adalah akidah yang gagal, yang rusak iman. Karena ini salah satu rukun iman adalah iman dengan qada. Naqsil iman menunjukkan iman kita kurang. Lihada karena itu sifat mubaqah yang ada kulit. Oleh karena itu mereka itu berbilang kepada kawan-kawannya, kita jangan lanjutin, jangan kita lanjutin ngikut Nabi Muhammad perang. Ayo kita pulang. Ini jihad, jangan sampai kita ikut jihad, sebab takut kalau nanti kita mati. Alladzina qalu li ikhwanihim, mereka berkata kepada teman-teman mereka orang munafik, waqa'adu mereka lebih memilih untuk itu, ya. Lau ata'una ma qutilu. Nah, setelah perang Uhud selesai kan ternyata Nabi Muhammad memerintah kekalahan. Ada 70 sahabat yang terbunuh pada waktu perang Uhud. Apa kata orang munafik itu? Seandainya mereka itu mengikuti pendapat kita, saya mereka itu mati. Seandainya mereka itu mengikuti pendapat kita, kita jangan ikut perang, kita nggak akan mati. Waqad radallahu anhum biqauli. Kemudian Allah menolak pendapat mereka itu dengan firman-Nya, "Qul," katakan kepada mereka itu, "Fadra'u an anfusikumul mauta." Kalau kamu sanggup menolak kematian, silakan. Jadi kematian itu bukan disebabkan karena mati itu perang, bukan, karena takdir Allah. Seandainya kamu itu bisa menolak kematian, lakukanlah. Siapa yang bisa menolak kematian kalau memang Anda sudah datang? Aikullahu ya Muhammad, katakan wahai Muhammad kepada mereka orang munafik itu, ikanal umudu ngajun, apabila tidak ikut perang duduk di rumah selamat daripada mati, ya. Kalau kamu duduk di rumah nggak ikut perang, saya kamu nggak akan mati. Coba buktikan. Fadfa'u an anfusikum masyarahahu. Coba kamu nolak
dari diri kami sama kematian ini. Nanti kalau memang mati itu kena perang ya. Lakin Allah beraksi, akan tetapi yang benar itu adalah sebaliknya. Apa itu sebaliknya? Anda mau dalam budaya bahwa kematian itu pasti akan datang. Namun ya kita tidak tahu kapan itu kematian. Likuli abdi makhluk, semua hamba Allah pasti akan didatangi oleh kematian, bukan disebabkan karena perang. Walau tahaswana insan minhu, walaupun manusia itu tahaswana minhu, apa artinya? Walaupun manusia itu ya berada di dalam benteng gitu, karena takut mati gitu, supaya malaikat sama masuk, malaikat maut berada di dalam benteng yang kokoh. Walaupun manusia berada di dalam benteng yang kokoh, kalau memang ajal sudah datang pasti akan apa? Datang. Oleh karena itu janganlah takut orang menjumpai itu dengan alasan takut apa? Mati. Sebab mati itu bukan karena perang, tetapi karena sudah datang ajal dimanapun kamu berada. Nah itulah ya, tadi dikatakan apa itu? Ayat yang sudah kita baca tadi di dalam surat Al-Imran menerangkan tentang yang pertama bahwa ujian adalah menjadi apa? Sunnatullah, aturan Allah. Ujian dan cobaan menjadi aturan Allah. Nah, manusia itu hidup di dunia tidak luput daripada ujian untuk mengetahui siapa yang benar-benar beriman dan siapa yang munafik. Akhirnya yang terakhir sifat orang munafik, apa itu orang munafik sifatnya tidak beriman dengan Allah dan qadar Allah, sehingga mereka menjadi orang yang berlanjut. Baik, kita lanjut. Arwahu syuhada tasrahu fil jannah. Jadi kaum muslimin saat perang di jihad fisabilillah, kan orang perang menang bisa jadi kalah. Menang, ya. Nah kalau menang berarti dapat keberuntungan dunia akhirat. Nah, ya. Apa itu keberuntungan dunia? Dapat kelima. Harta yang ditinggalkan oleh orang kafir itu halal. Kalau menang. Nah kemudian kalau kalah, janganlah mengira kalah itu sesungguhnya kalah. Walaupun kalah terbunuh, nah ya beruntung karena mati ya Pak. Nah apa yang dialami oleh saudara-saudara kita yang saat perang mati di medan pertempuran mati syahid. Ini syahid banyak ini. Ya. Ada syahidul dunya, ada syahidul akhirah. Kalau syahid yang dikatakan tidak boleh dimandikan, tidak boleh dikafankan, tidak boleh disolatkan. Orang mati syahid ini nggak boleh dimandiin. Kenapa nggak boleh dimandiin? Karena darah-darahnya itu nanti akan menjadi saksi saat di akhirat bangkit. Nanti mereka itu bangkit tahun menunjukkan bahwa orang dulu mati syahid. Nah, ya. Makanya nggak boleh dimandiin. Kalau kita ini kan wajib, orang yang hidup wajib supaya memandikan saudara kita. Kalau mereka itu haram, nggak boleh mandiin. Yang kedua, nggak boleh dikafankan. Maksudnya dikafankan, jangan buka bajunya itu. Jadi kain kafannya itu bajunya sendiri yang dipakai, yang diganti dengan kain kafan. Kenapa? Sama alasannya supaya nanti pada saat dibangkit oleh Allah dari kiamat, dia mengenakan pakaian saat dia itu perang yang ada darah-darah bercak darahnya. Itu kenapa nggak boleh dia? Nah yang terakhir nggak boleh disolatkan. Kenapa? Karena disolatkan jam apa?
saudara kita yang meninggal, kita sholatnya, kita doakan supaya Allah ampuni dosanya, supaya Allah terima amalnya, supaya Allah memasukkannya ke dalam surga. Kan itu sholat kita. Orang yang mati syahid itu nggak perlu doa, sudah langsung dia masuk surga. Nah, yang kewajiban kita hanya mengkebumikan. Nah, itu kalau mati kebumikan nanti. Walaupun nggak dikebumikan pun sebetulnya ya, itu nggak ada masalah. Sebab mereka itu nggak akan, badannya itu nggak hancur, nggak seperti orang lain kalau mati dikebumikan busuk bangkai. Nah, mereka itu juga sebetulnya gitu. Kenapa wajib dikebumikan? Ya, untuk yang menghormat. Sebab kalau orang mati dikebumikan kan kayak model anak tikus mati, dikubur nggak? Ini dilemparin jalanan. Jadi dikubur kecil pun bukan lantaran takut bau, enggak. Lantaran untuk memuliakan orang yang mati syahid, sehingga bukan bangkai, sehingga mayatnya itu tidak dimakan oleh serigala atau lain sebagainya itu kan. Nah, sekarang kita ingin tahu syahid yang model mana itu. Yang tadi tidak boleh diapain, disolatin, nggak boleh dikampanin, nggak boleh mandiin. Yaitu orang yang mati syahid saat terjadi pertempuran melawan musuh-musuh Allah. Terakhir kemarin perang melawan Afghanistan. Terakhir itu waktu zaman dulu kan perang Uhud, perang Afghanistan. Itu kita melawan orang-orang kafir yang menyerang negara mereka. Sehingga bukan hanya sekedar orang Afghanistan, orang-orang dari luar juga kaum muslimin ikut perang. Nah, dari mana kita tahu kalau perang itu perang yang meninggal dunia mati syahid? Banyak sekali buku-buku yang menceritakan apa itu mereka yang meninggal, yang gugur di medan perang waktu zaman Afghanistan itu, yang kuburannya bau harum, macam-macam itu. Dari situ kita tahu kalau perang itu adalah perang jihad fisabilillah. Ada bukunya. Yang mengarang buku ini orang kita sendiri yang ikut perang sana. Insyaallah. Baik. Nah, perang melawan Israel. Perang fisabilillah itu mati syahid. Di sini sifat adanya arwahnya. Tapi kalau mati syahid, mati syahid mati syahid, mati syahid hanya dunia. Nah, itu banyak. Mati syahid dunia, yaitu apa? Saudara-saudara kita yang meninggal dunia, yang wafat karena tenggelam, karena terbakar, banyak sekali mati syahid. Ada mati karena wabah corona, nah itu kan mati syahid. Nah, kalau mati syahid seperti ini tetap diperlakukan seperti yang biasa, yaitu apa tadi? Dimandikan, dikafankan, disolatkan, dan dikubur. Yang kita bilang di sini mati syahid, yang menerangkan nama ayat ini orang yang mati syahid di tengah-tengah medan pertempuran. Sehingga apabila di antara mereka yang sangat perang itu luka, kemudian dibawa ke rumah sakit, meninggal dunianya setelah selesai perang, itu juga nggak termasuk mati syahid yang tidak masuk di sini. Itu yang mereka yang memang meninggalnya saat di medan pertempuran. Apa keistimewaan mereka? Nah, di sini dikatakan awal syuhada tasawuf jannah. Setelah meninggal dunia, maka roh mereka, walaupun belum datang hari kiamat, kan kalau kita ini kalau mau masuk surga tunggu dulu nanti di hari kiamat. Kita menunggu di alam barzakh, nanti datang hari kiamat di Islam di apa, kalau kita nanti diputuskan Allah langsung masuk surga, baru
mati syahid ini walaupun belum datang dari kiamat banyak. Roh-roh orang yang mati syahid itu tasrahu bil jannah. Apa itu tasrahu? Keterbangan di surga. Biasa kalau yang terbang itu apa? Burung. Burung. Nah, sebelum adanya pesawat terbang, adanya burung dulu sama tanya. Burung dulu duluan atau pesawat terbang duluan? Burung duluan. Nah, ide bikin pesawat terbang dengan sebab adanya apa? Burung. Karena burung bisa terbang, bagaimana bisa caranya burung itu terbang ini? Sehingga kita bisa tidur buat kapal terbang karena sayang. Ini roh orang yang mati syahid, habis apabila dia meninggal dunia langsung rohnya masuk surga. Apa? Bagaimana gambaran? Suma akhbar ta'ala an-syuhada. Allah memberitahu tentang mereka yang mati syahid. Ya Allah, wa itu walaupun mereka terbunuh di hadirat di dunia ini. Kata sedekah mereka mati. Fa inna Allah saya sesungguhnya roh mereka itu. Ini yang dikatakan roh hidup sesungguhnya bukan yang mati syahid. Kita pun yang biasa itu, yang mati, yang hancur bahasa. Kalau itu namanya mati. Ini umum untuk semua. Tapi bedanya kalau mereka yang mati syahid itu langsung masuk surga rohnya itu. Ya. Tapi belum masuk surga, baru hanya di kebun-kebun surga belum masuk ke dalam tempat yang disediakan. Tasrahu fi jinanin khuldi. Mereka roh-roh orang saudara kita yang syahid sekarang ini senang apa itu tadi keterbangan. Di mana? Di jinanin khuldi, kebun-kebun surga. Tanah amahum bidari bakok, tanah amah. Mereka roh-roh orang mati syahid itu bersenang-senang. Bidari bakok di negeri yang kekal, walaupun belum datang hari kiamat. Bimala ainun doat, bersenang-senang dengan diberikan kesenangan pandangan yang belum pernah dilihat oleh mata. Kalau mau berbicara tentang kenikmatan surga itu nggak bisa diomongin, nggak bisa diucapkan dengan kata-kata, tidak bisa diungkap dengan tulisan. Adapun kita baca ayat Al-Quran yang menerangkan tentang kenikmatan surga itu ada macam-macam wahan yang tidak pernah ini ada. Itu hanya contoh. Hanya apa? Contoh. Adapun hakikatnya nggak bisa diungkap. Ente mau beli beras 1 ton, yang di beras ton itu kan bulog. Nah, kalau ente juga ini paling banyak sekali. Yang beli beras banyak itu. Apa tadi? Bulog saat mau beli beras dari bulu. Contohnya sekarang. Oh. Allah, semua karung dibongkar-bongkar. Orang mau beli beras atau contohnya dong. Serau. Jadi saat Al-Quran menerangin tentang kenikmatan surga itu ada bidadari, ada apa itu hanya contoh. Yang namanya jelas. Orang mau beli beras beribu-ribu kan selesai. Tapi kalau mau diterangin hakikatnya kesenangan surga nggak bisa diungkap dengan kata-kata, nggak bisa juga dengan apa. Walaupun nggak bisa diungkap, namun bisa disimpulkan. Walaupun nggak bisa diungkap dengan kata-kata, bisa disimpulkan. Apa itu kesimpulannya? Nah ini kesimpulan. Nikmat surga itu akan diberikan nikmat pertama pandangan mata. Pandangan mata. Akan diberikan nikmat pandangan mata yang belum pernah dilihat. Boleh tak? Bukan mata ini, mata orang yang paling kaya di dunia. Contoh Raja Salman bin Abdul Aziz.
Salman dapat info. Dapat apa? Info. Ada pandangan yang sangat indah di dunia, di Indonesia, di Pulau Bali. Ya. Dan ada orang paling kaya. Ayo, saya mau pengen lihat. Wah, dapat info mengenai pandangan yang indah di mana itu? Bali. Nah, kalau indah. Pulau Bali adalah pulau dewata yang sangat indah. Nggak punya duit. Yang menjadi ukuran di sini adalah pandangan mata orang yang paling Kaya. Jadi orang yang paling miskin di dunia masuk surga, Allah Ta'ala akan kasih nikmat pandangan yang belum pernah dilihat oleh Salman bin Abdul Aziz. Bukan yang pernah dilihat oleh Abu Muhammad. Ya. Jadi kan? Iya. Ini kita tanggung-tanggung di sana. Dia ke sono, ya. Ada tukang apa ini, tukang masak ini ada, ya. Sampai satu kapal tuh penuh dengan keluarga. Ya. Sampai apa? Mobilnya dibawa. Ya. Lo Tukang masaknya apa semua bawa. Hanya ingin menikmati pandangan yang indah yang ada di Pulau Dewata. Akhirnya rencananya setiap minggu kena saking enaknya tambah gitu. Nah, saat mau ninggalin Pulau Bali dapat info bahwa ada lagi yang lebih indah dari Pulau Bali, namanya Pulau apa itu? Gidian, ya. Maladewa. Kalau itu bahasa Arab Maldives, ada negara Maladewa. Maldives. Ada Pulau Hawaii. Iya. Maladewa. Yang semula rencananya dari Bali mau pulang, kena dengar info ada lagi yang lebih indah dari Pulau Bali, namanya Pulau Maladewa. Dan jadi dia pulang. Ingin menikmati keindahan alam yang ada di Maladewa. Nah itulah Salman bin Abdul Aziz. Allah. Jadi orang yang mati syahid yang masuk surga diberikan kesenangan pandangan yang belum pernah dilihat oleh matanya. Apalagi kenikmatan kamis mata. Sekarang kenikmatan telinga. Kalau kamis mata pandangan, kalau telinga masuk pandangan. Pendengar. Merdunya suara gitu. Kalau mata kan pandangan, kalau telinga masuk mata, masuk pandangan. Akan dikasih kenikmatan merdunya suara yang belum pernah didengar oleh telinga siapa? Salman lagi, bukan telinga ente. Ada ente dapat info, itu ada konser musik. Karena itu musik itu dengar suara. Konser musik yang datang dari Amerika, artisnya 50 juta. Yang paling depan 50 juta. Itu konser musik 1 bulan sebelum dia datang udah habis tuh artisnya. Kalau ente kira-kira mau nggak nonton yang 50 juta? Jadi nanti walaupun kita di dunia nggak punya duit, akan diberikan kenikmatan merdunya suara yang belum pernah didengar oleh siapa sih? Raja Salman. Salman lain yang jadi ukuran bagi kita. Nah kita kasihkan 50 juta aja nggak kuat. Tapi sama walaupun dia 1 miliar demi untuk menikmati suara merdunya beli. Allah. Nah itu mengenai kenikmatan telinga. Mata dan telinga. Apalagi yang lain-lain kan? Ada kenikmatan makanan yang belum pernah kelezatan makanan yang pernah dinikmati oleh Salman bin Abdul Aziz. Nah yang terakhir wala qawara ala qalbi hasan. Diberikan kenikmatan yang belum pernah terlintas oleh Salman bin Abdul Aziz. Nah kalau ente hayalan ente kira-kira apa? Yang paling tinggi lah hayalannya apa? Mulai
balik kalau saya punya lem. Paling tinggi lah jalannya. Paling ayam, paling tinggi. Jadi 4. Ya. Kalau di surga Allah Ta'ala akan kasih nikmat yang melebihi daripada hayalannya. Siapa lagi? Salman Hayalnya Salman itu yang dibilang 1000. Nah mereka yang mati syahid sekarang ini udah gitu di surga, udah langsung merasakan apa yang Allah janjikan. Kalau kita ini belum tentu masuk surga, dan masuk surganya itu entah setelah melalui proses. Itulah kata Allah di dalam ayatnya, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata. Jangan kamu mengira saudaramu yang meninggal dunia di medan pertempuran itu orang Palestina. Jangan kamu mereka itu mengira mereka itu mati. Bal ahya'un inda rabbihim, mereka itu hidup di sisi mereka, roh mereka di sana hidup. Bahkan bukan hanya rohnya, jasadnya pun tidak dimakan oleh tanah. Saya pernah cerita sini kalau nggak salah, orang Madinah ini, di Madinah ada jalan Uhud, sudah ada Uhud. Sekarang sekitar Uhud itu dari pagar supaya orang masuk di jalan enggak masuk ke dalam. Apa lantaran apa? Lantaran ada peristiwa sebelum di pagarnya Uhud itu ada orang Madinah lagi gali tanah pakai macul, kena kepacul kan berdarah kakinya, seakan hidup. Lihat akhirnya siapa itu? Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Padahal meninggal dunianya dikebumikannya sejak 1400-an tahun yang lalu. Saat terkena luka kakinya berdarah, seakan-akan mereka itu apa? hidup. Inilah Allah berikan kalau mereka itu hidup. Allah berikan rezeki. Mari Nabi ma'atahu Allah min fadlih wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Mereka yang meninggal dunia mati syahid, mereka itu ingin ngasih tahu kepada saudara-saudaranya yang masih hidup di dunia, ayo sama-sama mati syahid. Saya udah membuktikan betapa enaknya gitu. Kan kita ini takut karena kita belum melihat gitu. Nah, mereka itu yang sudah melihat surga ingin diizinin oleh Allah hidup lagi di dunia, ngasih tahu, ayo hidup ya. Coba saksi dulu. Ingin ngasih tahu saudara-saudara yang masih hidup di dunia supaya jangan ada yang ketinggalan kehidupan. Kalau kita mati, saya sendiri tidak alami betapa enak di sombong ini. Seperti itu habis jalan-jalan ke Bali kan ngomong, semua semua enak banget naiknya. Tapi mereka itu tidak bisa lagi di Bali. Inilah diterangkan oleh Nabi kita Muhammad ayat ini. Saya nampung ini. Ruya Nabi SAW dari Nabi kata, Inna Allah asyhadu fi jawfi tawrin qadridah. Mereka itu dari penerbangan. Mereka rohnya para syuhada ada di dalam roh berupa burung yang berwarna hijau di taman-taman surga sekarang. Laha wanadir mu'alafah bil ars. Dia belum masuk surga, hanya di taman-taman surga. Kalau biasanya kalau dia itu pulang kemana? Sarang ya. Allah sediain sarang itu. Sarangnya itu adalah wanadir, lampu-lampu yang tergantung di bawah ars. Ada lampu-lampu gantung. Burung itu pulangnya itu kalau dia habis jalan-jalan di taman-taman surga mau pulang, sarangnya itu lampu-lampu yang digantung di bawah arsy Allah. Tasbih minal jannah haitsu mereka berterbangan di taman surga kemanapun mereka ingin.
kami dilatih kalkonati. Kalau memang sudah selesai, sudah mau istirahat, pulangnya kemana tuh kalau guru tadi? Kesangkan ke sarang. Nah ini sarangnya disediakan oleh Allah. Dia apa? Ini apa? Lampu surga yang bergantungan di bawah arsy Allah. Konati. Fakola alaihim rabbul izzati ikram. Maka Allah Ta'ala menampakkan zatnya nanti kepada mereka orang yang mati syahid rohnya itu. Apa kata Allah? Hal tasdahuna syai'an Tuhan. Apa yang kau inginkan? Maka Allah nawarin gitu. Kalau itu ditawarin gitu. Apa yang kita mau? Itu sekarang ini ditawarin gitu. Kita apa yang kita mau? Nah, jadi Allah nanti akan menampakkan zat. Bukan nanti nih, sekarang Allah menampakkan zatnya kepada teman-teman kita yang mati syahid itu. Apalagi yang kau mau? Ya, gitu ya. Kata mereka yang mati syahid terus itu jawab, ayu syai'in tasnahi. Apalagi kita udah enak begini masih ditawarin lagi. Model ini ada di atas pesawat di kelas VIP dengan kelas ekonomi. Apa tuh yang leader Pramugari. Apalagi yang ini kalau mau dimakan udah tawarin lah. Kalau kita apalagi yang kau inginkan. Kalau kata mereka apalagi ini aja udah nikmat yang ini aja udah luar biasa. Udah kami udah cukup, udah segini udah cukup ya. Itu kata mereka. Nahnu nasrahu minal-jannah haitsu asyikna. Kita ini udah engkau izinkan terbang di surga kemanapun kami mau, ini udah suatu kenikmatan. Namun Allah Ta'ala tanya lagi, apalagi yang kau ingin, apalagi yang kau ingin mau. Papa alami hibdanika salah sama Allah, hampir 3 kali Allah nanyain. Malam marah anahum lam yukrahu, ketika mereka melihat kalau Allah masih tetap nanyain apalagi, akhirnya mereka menjawab, ya Rasul, ya Allah, yang kami inginkan hanya satu. Kau izinkan kami balik ke dunia. Atau ada pun kenikmatan udah cukup dah. Udah kenikmatan, kami nggak akan minta lagi lah, jadi udah cukup nih. Yang kami ingin hanya kau izinkan kami balik lagi ke dunia tuh ya. Nuriku antarudda arwahana fi ajsadina. Kami ingin supaya roh kami balik lagi di jasad kami, ya. Hatta, ya, naktu bisa binika maratan ukhra. Sehingga kami ketagihan tuh, ingin ikut pulang lagi. Karena tadi udah enak gitu, udah enak ya. Kami ingin, kan kamu nanyain apa yang kau inginkan? Kami ingin roh kami kau kembalikan ke jasad kami, hidupnya hidup lagi, ingin ikut lagi. Kita takut belum pernah ngerasain, tapi kalau udah pernah ngerasain pasti ingin apa? Dikembalikan lagi ke dunia, ingin lagi meninggal dunia di medan pertempuran. Ini yang ditakuti oleh musuh Islam nih. Orang musuh Islam itu takut dengan ini. Kalau seandainya umat Islam kayak model begini nih, nggak ada yang berani melawan, nggak ada yang takut melawan sholat. Kami ingin kembali lagi ke dunia, ingin ikut perang. Maka kata Allah jawaban sahabat kaum ini, annahu ilaiha lajam. Aku sudah tentukan kamu kalau udah mati udah nggak bisa apa? Balik lagi. Kamu udah nggak bisa balik lagi hidup ke dunia. Nah, baik. Ketika Allah Ta'ala bilang kamu udah nggak akan bisa balik ke dunia, kata mereka, roh-roh Muhammad kata mereka, ya Allah, kalau seandainya kami ini udah nggak bisa balik lagi ke dunia, siapa yang nyampein tuh tentang keenakan yang kami rasakan? Tolong kami ingin kasih tahu kepada saudara-saudara kami yang nggak mati syahid supaya ikut mati syahid. Seandainya kami nggak bisa lagi balik ke dunia, yang nyampein siapa? Sebab kami ini merasakan enaknya luar biasa, agar supaya teman-teman kami pun ikut. Nah gitu ya. Jadi mereka itu ingin dihidupin lagi
nyampein apa yang mereka rasakan di semua enak gitu. Man walimu ikhwanana. Kalau kami nggak bisa lagi hidup kembali ke dunia, siapa yang nyampein tentang kenikmatan-kenikmatan yang kami rasakan supaya kawan-kawan kami yang di dunia ini tahu supaya mereka itu sama seperti kami. Andana ahya dalam kita kami itu hidup di kesini. Nah Allah bilang kamu nggak usah khawatir, ya. Kamu nggak usah khawatir hidup lagi di dunia nyampein. Saya sendiri kata Allah yang akan nyampein kepada saudara kamu. Allah. Namun kalau Allah yang nyampein kita nggak percaya. Ini nggak percaya. Ya Allah yang nyampein apa? Firman Allah. Jadi sebelum mereka itu ingin nyampein, Allah udah sampein. Apa kata Allah ini kita di ayat. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillah amwat. Jadi nggak usah khawatir, kamu nggak bisa lagi hidup kembali ke dunia, nyampein kepada saudara kamu yang masih hidup. Saya sendiri kata Allah yang ngapain? Nyampein. Yang nyampein. Nah inilah ayatnya yang Allah nyampein kalau mereka yang meninggal dunia mati syahid sedemikian rupa. Namun Allah sampein sejak 1400 tahun yang lalu dan sampai Allah. Kita yang tidak percaya. Dari mana bukti kita nggak percaya? Takut kita. Mati itu takut. Padahal Allah sudah sampai beritanya bahwa mereka yang meninggal dunia. Nah, saat di dunia ini mereka itu dalam keadaan ya senang yang kuat. Ya, syukur. Ayatnya kemudian istisyarat Rasul ya sabi insyaallah kita lanjutkan pada kajian yang akan karena waktu lebih matahari sudah silakan. Baik. Teman-teman dimulai sebelum kita tutup, mari sama kita kata banyak semoga berkat kami Allah SWT dari kita mendengar. Iya.